Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya membuat blog ya. Ya, hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus kita kunjungi situs resmi dari blogger itu sendiri ya. Pertama-tama kita masuk ke Google Chrome ya untuk melakukan pencarian dan masuk ke situs blog tersebut. Jadi teman-teman tinggal memilih, jika kalian menyukai Google Chrome kalian bisa menggunakannya, atau Mozilla pun bisa ya, semuanya fungsinya tetap sama ya. Ya, hal yang pertama kita lakukan adalah kita kunjungi ya situs resmi.com, lalu di sini ada kalian bisa mengunjungi situs resminya ya. Baik, nah di sini adalah halaman depan dari situs blog tersebut ya. Selanjutnya hal yang kita lakukan adalah mengklik menu yang bertulis create your blog ya. Kita klik menu di sini, lalu kita akan masuk pada tahap berikutnya, yakni memasukkan alamat Gmail kita ya. Pada tahap memasukkan Gmail ya. Oke, setelah kita memasukkan alamat email kita, maka kita langsung mengklik menu yang ada di bawah ini yang bertuliskan menu berikutnya ya. Kita klik. Oke. Kemudian masukkan passwordnya ya. Lalu kita klik menu berikutnya. Oke, jadi kita tinggal klik selesai di sini ya. Selanjutnya ini kan adalah tahap-tahap di mana kita akan membuat blog itu sendiri. Jadi kita klik selesai. Oke, nah ini adalah tahap berikutnya ya. Jadi di sini kita disuruh untuk memilih salah satu profil yang akan kita gunakan, dan kebanyakan orang menggunakan profil Google ya. Ini profil Google yang kita gunakan. Jadi teman-teman silakan klik profil buat profil Google ini ya. Jadi teman-teman silakan klik di sini ya. Klik sebanyak 2 kali ya teman-teman untuk memasuki tahap berikutnya ya. Selanjutnya di sini kita diminta untuk melengkapi profil kita ya, nama lengkap kita, kemudian jenis kelamin dan sebagainya. Kalau memang sudah namanya itu sudah lengkap seperti ini ya, kita lanjutkan untuk buat profil. Klik menu buat profil ya. Oke, maka akan ke tahap berikutnya ini ya. Ini pihak blogger meminta kita, atau Google meminta kita untuk memasukkan foto. Jika kalian ingin memasukkan foto silakan. Jika kalian menyukai dengan hanya foto seperti ini saja, kalian juga bisa lanjutkan ya. Jadi kita lanjutkan saja ya. Kita klik menu simpan. Oke, lalu kita melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, sekarang adalah tahap konfirmasi profil Anda. Jadi di tahap ini kita tinggal mengklik menu lanjutkan ke blogger ya. Kita lanjutkan ke blogger, maka dengan otomatis kita akan masuk ke dashboard blogger itu sendiri ya. Ya, jadi sekarang teman-teman kita sudah masuk pada dashboard dari blog itu sendiri ya, dari blogger itu sendiri. Nah, sekarang kita tinggal bagaimana cara kita membuat blogger ya, atau blog pribadi kita ya. Nah, hal yang kita lakukan ketika kita sudah berada di halaman dashboard ini, kita klik di sini buat blog baru ya. Jadi di sini kita klik menu buat blog baru, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, di tampilan ini di kotak ini kita akan menemui 2 buah kolom ya.
Jadi kolom pertama ini adalah judul dan kolom kedua adalah alamat. Nah, judul yang dimaksudkan adalah judul blog yang akan kalian buat ya. Kemudian alamat ini adalah alamat situs atau website yang akan kalian buat ya dari blogspot.com itu sendiri. Ya, jadi judul ini adalah judul dari blog yang ingin kalian buat. Nah, saran saya kalian menggunakan kata kunci yang biasa banyak digunakan oleh orang untuk mencari informasi atau mencari sesuatu di Google ya. Contohnya rekan-rekan adalah suka memasak ya. Jadi kalian bisa memasukkan di sini misalnya resep makanan ya. Jadi kalian tinggal masukkan resep makanan. Nah, ini adalah judul blog kalian ya teman-teman ya, yang akan muncul di mesin Google nanti. Nah, kemudian di sini adalah alamat situs yang akan kalian buat ya. Jadi silakan masukkan situs yang mau kalian buat, tapi harus ada kaitannya dengan judul yang kalian buat. Misalnya di sini resep makan ya, kalian juga bisa membuat resep makan di bawahnya ya. Resep makanan ya. Oke, lalu ketika sudah mengklik di sini, kalian tinggal klik di sini aja. Nah, apabila situs ini yang kalian masukkan ini, nama situs yang kalian masukkan ini diterima oleh pihak blogger, maka akan tanda di sini muncul tanda contreng ya. Tapi apabila tanda seru seperti ini, artinya nama ini tidak tersedia ya, atau tidak diterima oleh blogger dikarenakan mungkin nama ini sudah digunakan oleh orang lain ya, alamat ini sudah digunakan oleh orang lain. Jadi kita ganti nama. Kita cuma tinggal tambahkan saja beberapa tanda mungkin seperti ini, tapi yang lazim digunakan adalah script ya. Nah, kalau seperti ini masih juga tanda seru, artinya sudah digunakan juga ya. Jadi kita gunakan mungkin tambahkan kata tambahkan salah satu huruf ya. Oke, untuk menghilangkan tanda seru atau agar blog kita diterima. Nah, di sini sudah diterima ya teman-teman ya. Dan selanjutnya hal yang kita harus lakukan adalah kita memilih salah satu tema yang ada di sini ya. Tema ini tujuannya adalah untuk ketika kita nanti membuat sebuah artikel, maka kita bisa menggunakan tema ini untuk tampilannya lebih bagus ya, agar para pembaca bisa membacanya dengan bagus karena didasarkan oleh tema yang bagus pula ya teman-teman ya. Oke, jadi saya sarankan bagi rekan-rekan pemula, kita klik di sini ya, pilih saja tema sederhana ya. Ini lazim digunakan oleh para blogger pemula ya. Jadi tinggal klik di sini. Setelah itu kita lanjutkan untuk memilih mengklik buat blog ya. Jadi klik di sini. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk langsung di halaman utama dari blog yang kita buat tadi ya. Nah di sini ada nama blog ya, atau judul blog yang kita buat tadi ya, sesuai yang kita buat tadi. Ini judulnya resep makanan ya, sesuai yang kita buat tadi. Nah langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah artikel ya. Nah bagaimana cara membuat sebuah artikel? Hal yang pertama kita lakukan adalah kita klik di sini ya, ada menu entry baru ya. Kita klik menu entry baru, maka kita akan masuk pada halaman pembuatan artikel ya. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, nah di sini kalian masukkan judul artikel apa yang akan kalian bagikan ya. Nah saran saya, berhubung judul blog yang kita buat tadi adalah resep makanan, maka itu mencakup keseluruhan dari makanan ya, resep-resep makan. Jadi tinggal kita masukkan makanan apa saja atau resep makanan apa yang akan kita bagikan di artikel kita. Nah saya beri contoh di sini, kita ngambil judul resep makanan Padang ya. Resep makanan Padang. Nah,
ini adalah judul ya. Kita sudah selesai membuat judulnya, maka kita lanjutkan pada artikelnya ya. Jadi kita di sini akan membuat artikel berdasarkan judul yang kita buat. Jadi kita buat ya, masakan Padang. Masakan Padang adalah masakan yang berasal dari Sumatera. Adapun langkah-langkah cara membuat masakan Padang adalah sebagai berikut. Nah, kalian tinggal menjelaskan dari A sampai Z ya. Misalnya satu, apa saja yang mesti disiapkan ya, apa saja. Nah, kalian jangan mengikut ini ya teman-teman, ini adalah sebagai contoh saja ya, sebagai contoh bagi teman-teman yang ingin membuat sebuah artikel ya, khususnya bagi para pemula ya. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah membuat seperti ini, membuat sebuah artikel, nah setelah kalian membuat sebuah artikel yang panjang, nah kalian ingin memasukkan foto nih. Nah, pastinya dong untuk mendukung artikel kita itu bagus tampilannya dan menarik, maka kita bisa barengi dengan foto ya, foto pendukung dari masakan tersebut atau dari artikel yang kita bahas. Nah, untuk memasukkan sebuah foto kita klik di sini ya, maka dengan cara otomatis akan muncul kotak seperti ini ya, tampilan seperti ini. Nah, tinggal kita klik di sini, pilih file ya. Lalu kita akan dibawa ke halaman seperti ini, halaman kita. Lalu kita tinggal pilih saja foto yang akan kita masukkan sesuai dengan judul artikel yang kita buat. Kita misalnya pilih ini ya. Kebetulan di sini ada jenis makanan ya, seperti martabak. Ini sebagai contoh saja teman-teman ya. Oke. Nah, maka foto tersebut akan tampil di sini. Lalu kita klik Add Select ya, Add Selected ya. Jadi kita klik menu ini, maka dengan otomatis gambar yang kita upload tadi akan muncul pada artikel yang kita buat. Nah, jadi tampilannya seperti ini teman-teman ya. Nah, selanjutnya apabila artikel sudah dibuat berdasarkan yang kita inginkan beserta foto sudah kita tampilkan, maka kita tinggal mempublikasikannya ya. Jadi kita klik di sini menu publikasikan ya. Kita klik menu tersebut. Lalu kemudian akan muncul pada halaman utama ya, atau dashboard dari blog kita itu, blog yang dibuat. Jika kalian ingin membagikannya di Google Plus juga bisa, tapi jika bagi para pemula sebaiknya jangan dulu ya, boleh saja ini. Maka jadi secara otomatis setelah kalian mempublikasikannya, maka artikel kalian akan tampil di sini. Tapi yang tampil di sini adalah judul dari artikel yang kalian buat. Nah, jadi seperti tadi judul yang kalian buat adalah resep, maksud saya yang kita buat ya. Ini adalah contoh bagi rekan-rekan blogger pemula ya. Jadi sini yang tampil adalah resep makanan Padang sesuai yang kita buat tadi. Nah, jika kalian ingin mengedit atau jika kita ingin mengedit artikel tersebut, maka kita tinggal klik edit. Tapi jika kita hanya melihat, bisa kita klik lihat atau berbagi, mungkin berbagi di Facebook dan sebagainya, kita bisa berbagi. Atau mungkin kita akan menghapusnya, tinggal klik
menu hapus di sini ya, tulisan hapus di sini. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita melihat postingan kita ya. Jadi kita tinggal lihat di sini blog ya, lihat blog. Kita tinggal klik lihat blog ini. Jadi melihat blog itu adalah artikel yang kita buat tadi ya, karena sudah dipublikasikan maka akan muncul seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh ya. Jadi kita kan sudah membuat sebuah artikel tadi nih. Nah, judulnya adalah resep makanan. Nah, ini juga adalah resep. Ini adalah nama blog ya, atau judul blog kita ya, judul blog ya. Ini resep makanan. Nah tadi alamat situs yang kita buat adalah resep makanan ya. Nah, ini adalah alamat situs yang kita buat tadi di awal. Dan ini adalah judul ya, judul blog yang kita buat tadi ya. Nah, selanjutnya ini adalah resep makanan Padang. Nah, ini adalah judul artikel yang kita buat tadi. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat ya antara kombinasi atau keterkaitan antara judul blog beserta nama blog ya, nama situs blog serta artikel yang kita buat, judul artikel. Jadi ada keterkaitan di sini. Jadi teman-teman akan semakin menarik dan mudah dicari oleh orang pencari di mesin Google ya, karena memang di sini ada keterkaitannya ya. Jadi kenapa saya berikan contoh resep makanan, karena itu mencakup keseluruhan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuat satu artikel atau satu judul blog ini, kalian bisa membuat banyak sekali jenis makanan ya, baik itu resep makanan Padang ataupun resep bakso dan lain sebagainya. Kalian bisa membuat sebanyak-banyaknya blog, bukan blog ya, maksudnya artikel dalam satu blog ini, karena ini sudah mencakup semuanya ya. Jadi ketika orang mencari mengetik resep atau ada saja kata resep atau makanan, maka kalian pun akan tampil di situ ya, karena sesuai dengan judul blog yang kalian bahas. Maka kalau salah satunya resep makanan yang kalian buat itu yang dicari oleh para pencari di mesin Google, maka kalian blog kalian akan muncul gitu. Nah, selanjutnya kita kembali ke halaman utama ya teman-teman ya. Nah, itu adalah penjelasan singkat bagaimana cara membuat sebuah artikel dari blog yang kita buat teman-teman ya. Nah, selanjutnya jika teman-teman ingin membuat blog baru lagi ya, karena maksud saya membuat artikel baru lagi, maka kalian bisa mengklik entry baru. Jadi dengan cara otomatis kalian akan dibawa ke halaman membuat artikel baru ya, dengan judul yang berbeda ya. Jadi semakin banyak artikel yang kita buat, maka semakin bagus ya. Baik teman-teman, itu saja penjelasan singkat saya dari cara membuat sebuah blog ya, atau mendaftar sebagai blog ya, sampai kepada membuat sebuah artikel ya teman-teman ya. Dan jangan lupa klik menu subscribe di bawah ini ya, lalu like and share atau komen untuk mendapatkan video-video terbaru yang bahasan lanjutan dari panduan membuat blog ini. Selamat mencoba teman-teman.